Halo, perkenalkan nama saya Nacanti Saragi, saya dari kelas 12 IPS 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Yang pertama itu adalah perundingan Linggarjati yang terjadi pada tahun 1946, di mana Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto, yaitu wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS dalam Uni Indonesia Belanda. Belanda tidak sepenuhnya menghormati hasil perundingan Linggarjati ini. Mereka justru memanfaatkan waktu untuk memperkuat posisi militer di wilayah yang dianggap strategis. Pelanggaran oleh Belanda memicu agresi militer Belanda yang pertama, yaitu upaya militer Belanda untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang sudah disepakati di Perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda yang pertama ini menguasai wilayah yang sebelumnya disepakati dalam perundingan Linggarjati dan memperlemah posisi Indonesia secara militer dan diplomatik. Tindakan agresi ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional yang mendorong PBB untuk bertindak. Dibentuknya Komisi Tiga Negara atau KTN untuk menengahi konflik yang mengupayakan penyelesaian secara diplomatis. Komisi Tiga Negara atau KTN ini diwakili oleh Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. KTN ini berfungsi untuk memfasilitasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. KTN ini juga berhasil mengupayakan perundingan baru, yaitu perundingan Renville. Perundingan Renville ini dilakukan pada tahun 1948, di mana disepakatinya garis demarkasi yang dikenal sebagai garis Van Mock yang menguntungkan Belanda. Pasukan TNI harus mundur dari wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Indonesia kehilangan wilayah strategis lainnya. Kesepakatan ini melemahkan posisi militer dan politik Indonesia, dan Belanda kembali melanggar kesepakatan dengan melancarkan agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda yang kedua ini pada tanggal 19 Desember 1948, di mana Belanda menyerang Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia saat itu. Pemimpin Indonesia termasuk Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan. Karena Soekarno sebagai pemimpin negara diasingkan, Soekarno meminta Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk PDRI yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan pemerintahan. PDRI ini dibentuk di Bukit Tinggi dan menjaga kelangsungan pemerintahan. Tindakan Belanda kembali menuai kecaman dunia internasional yang mendorong upaya diplomasi baru. Pada tanggal 1 Maret 1949, TNI melancarkan serangan di Yogyakarta untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan militer meskipun pemimpinnya ditangkap kepada dunia. Serangan ini berhasil merebut Yogyakarta selama beberapa jam. Serangan ini juga meningkatkan moral perjuangan rakyat Indonesia dan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional semakin kuat. Sebagai respon dunia, Komisi Tiga Negara atau KTN berubah menjadi UNCI, yaitu United Nations Commission for Indonesia atau UNCI, yang memiliki kewenangan lebih besar daripada KTN untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. UNCI memfasilitasi persetujuan Royen-Royen yang menjadi langkah paling penting menuju Konferensi Indonesia Bundar. Persetujuan Royen-Royen ini dilakukan pada tahun 1949, di mana Belanda sepakat untuk membebaskan pemimpin Republik Indonesia yang ditahan, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, dan mengembalikan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Indonesia sepakat untuk menghentikan perlawanan bersenjata, dan persetujuan ini menjadi dasar untuk Indonesia lanjutan dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar atau KMB ini berisi bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh pada tanggal 27 Desember 1949 dan Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan sistem federal dan RIS menimbulkan ketidakpuasan karena dianggap memecah belah persatuan Indonesia. Dan pada 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Perubahan ini mengakhiri sistem federal yang dianggap melemahkan Indonesia dan Indonesia sepenuhnya bersatu di bawah NKRI. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan untuk peristiwa penting di mana perjuangan Indonesia melawan Belanda dengan diplomasi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.